Dari sini kita masuk di slide selanjutnya, yaitu di stasiun kedua. Stasiun kedua. Nah, itu disebut stasiun as-sibat. As-sibat ini adalah keteguhan dan juga komitmen. Nah, jadi seperti pembahasan sebelumnya, ketika kita membahas stasiun, yang sebelumnya itu bukan berarti sirna ya, masih kita bawa. Jadi yakzanya masih ada, rasa pertobatannya masih ada, imannya masih ada. Nah, tapi dia sudah melihat, memandang yang lebih, yang berbeda dengan sebelumnya. Nanti kita jelaskan seperti apa. Sehingga nanti tobatnya itu berbeda. Jadi semakin kita masuk ke dalam itu, semakin kita melihat suatu bentuk yang sangat tipis, yang selama ini boleh jadi kita tidak memperhatikan seperti itu. Dan inilah bedanya dengan akhlak. Di suluk itu kita semakin sensitif terhadap diri kita sendiri. Nah, di stasiun kedua ini kita dipertemukan dengan makom sibat atau keteguhan dan komitmen. Jadi boleh jadi setelah manusia memperoleh iman tadi dengan yakza dan taubat sehingga dia meraih iman, dia benar-benar merasakan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sudah merasakan Tuhan hadir dalam hatinya. Tetapi ada faktor eksternal atau suatu kondisi yang menyebabkan manusia mengalihkan perhatiannya sehingga menyebabkan keimanannya kembali lemah. Gitu. Nah, sebab itu syarat iman tidak cukup. Mesti dibarengi dengan komitmen dan keteguhan. Jadi, ini namanya suluk. Setelah kita yakza, setelah dapat taubat, setelah dapat iman, itu kita bawa lagi masuk ke sibat tadi. Sibat itu adalah bagaimana, kalau biasa, ya mukallibal qulub absar, sabit qalbi ala dinik. Sabit ini teguhkan. Bukan teguhkan, sabit qalbi ala dinik. Karena ini sesuatu yang kita bawa teruskan masuk dalam stasiun ini. Oke. Nah, disebut dengan stasiun sibat. Nah, ini di slide selanjutnya ada ayat Al-Quran. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki. Dan ini ayat yang menegaskan tentang Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Di sibat ini kita bermohon kepada Allah. Makanya, ya mukallibal qulubi wal absar, sabbit qalbi ala dinik. Sabit itu makom di sini. Itu kita meminta agar Tuhan meneguhkan langkah kita. Jadi setelah iman, kita minta lagi kepada Tuhan masuk ke makom sibat. Nanti begini, nanti kita akan rasakan itu, ya Tuhan, biasanya ya kalau rasa itu datang, kita meminta kepada Tuhan untuk bagaimana dia terus hadir dalam diri. Itu disebut makom sibat. Kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia senantiasa hadir di dalam diri. Oke. Di slide selanjutnya, nah, jadi setan senantiasa berperang dengan manusia, dan setan tak akan membiarkan manusia baik itu di dalam tidurnya, apalagi dalam kondisi terjaga. Balan tentara setan selalu saja terjaga dan menunggu kapan manusia lalai. Nah, tentu setan di sini bukan tak lain adalah diri kita sendiri, sesuatu yang ada dalam diri kita yang dalam bentuk syirik khafi tadi, ego tadi, keakuan, keangkuhan, itulah sebenarnya tidak lain dari setan yang ada di dalam diri kita. Nah, selama dia ada dalam diri dan selama dia tidak bisa kontrol, kita tidak bisa mengontrolnya dengan baik, maka dia akan memberikan satu bisikan-bisikan yang mempengaruhi alam khayal kita, alam khayal kita, kemudian mempengaruhi dimensi pikiran kita, dan sampai ingin merebut hati kita. Makanya bahkan Ibnu Sina berkata, ya, kata Ibnu Sina, kalau orang dalam terjaga tidak berusaha untuk menjaga dimensi kejujurannya, kata Ibnu Sina, jangan harap
waktu tidur dia memiliki mimpi yang benar. Itu kata Ibnu Sina. Kenapa? Karena ketika terjaga, dia berdusta, maka ketika dia mimpi yang benar, maka pengaruh ketidakjujurannya itu akan membuat mimpi itu menjadi dusta pula. Itu bayangkan Ibnu Sina sampai berkata begitu, bahwa kalau kita punya mimpi-mimpi yang indah, yang baik, yang punya makna, kita harus menjaga keseharian kita saat kita terjaga. Karena di suluk, mimpi itu sangat penting. Suluk itu mimpi sangat penting karena itu tanda-tanda yang sedang kita alami. Mimpi itu tanda yang sedang kita alami. Makanya saat kita terjaga, kita harus fokus secara totalitas bagaimana saat kita terjaga ini kita tetap dalam koridor kebaikan. Dalam koridor kebaikan untuk mendapatkan isyarat-isyarat sesuatu di alam mimpi. Oke. Nah, ini di slide selanjutnya. Nah, jika langkah manusia konsisten dan keteguh di makom ini sibat, maka tak akan ada yang membuatnya ragu dan sampai tergelincir. Sebab manusia sampai pada makom, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Hadid ayat 23, supaya kamu tidak bersedih terhadap apa yang hilang darimu, dan supaya kamu tidak bergembira terhadap apa yang datang kepadamu. Namanya teguh, langkah yang teguh, dia artinya kan tidak bergeser. Apapun yang datang itu tidak membuat dia bergeser, sehingga bahasa Quran tidak bersedih atas apa yang hilang, tidak bahagia atas apa yang datang. Dia tetap siratul mustaqim terhadap tujuannya. Jadi tidak ada yang membuat dia gelisah ke sini, ke sana, dan seterusnya. Okay? Dia terus konsisten untuk fokus masuk berjalan untuk sampai kepada tujuannya.